Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita Temukan Cerita dan Raih Maknanya. Pada episode kali ini kita akan mengundang pastinya narasumber-narasumber yang memiliki kisah-kisah inspiratif dan juga hal-hal menarik yang mungkin akan kita bahas pada hari ini dengan tema yang bertajuk Creating a New Experience in Enjoying the Creation. Nah, untuk Sobat Inspirasi tentunya warga lokal Kendari ya pasti tidak asing dengan Pinisi Kendari. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih proses daripada Pinisi Kendari itu sendiri. Jadi tanpa berlama lagi kita langsung saja ngobrol sama Kak Cahaya dan juga Kak Ade di sini. Halo Kak. Halo Kak. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kak, Sobat Inspirasi mau tahu nih, kakak ini di Pinisi Kendari itu sebagai apa? Mungkin boleh dikenalkan. Oke. Kalau aku sebagai manajer kapal Pinisi, alhamdulillah dipercayain ya, pegang sebagai jabatan manajer. Kalau Mas Ade? Kalau saya tour leader. Oh, tour leader. Yep, Oke, wow. Masing-masing pasti punya cerita ya, kayak terkait di Pinisi Kendari ini. Yes, of course. Oh, keras. Oke. Nah Kak, kita kan mau cari tahu lebih lanjut ya terkait untuk wisata kapal Pinisi ini. Pastinya kan ini unik ya, karena kalau terutama ya Pulau Sulawesi atau Kota Kendari itu kan pasti terkenal dengan lautnya, pulaunya. Terus kehadiran wisata kapal Pinisi ini mungkin juga bisa menjadi salah satu ikon kali ya. Betul sekali. Baik. Nah, oke. Saya mau ke Kak Cahaya dulu nih ya. Boleh. Kak Cahaya dulu ya. Kak, berarti kalau untuk sebagai awal mulanya untuk Pinisi Kendari ya Kak, terus jadi manajer, itu gimana sih Kak? Apa nih tugasnya Kak atau apanya nih? Mungkin dari awal mulanya kayak, oh oke ini Pinisi Kendari ada nih gitu. Oh, awal mula Pinisi Kendari. Terus jadi manajer. Oke. Pertamanya tuh awalnya saya mungkin pernah punya pengalaman di Makassar. Oke. Di Pinisi juga. Oh ya. Di Pinisi juga. Terus alhamdulillah para pengusaha-pengusaha di Kendari ini berdiskusi sama anak-anak muda, termasuk saya juga, untuk dipercayakan untuk membantu mengelola kapal Pinisi Kendari ini. Nah, jadi awalnya tuh kami cuman training dulu nih, tim-timnya mereka, training dan segala macam, bagaimana flow-flow sebenarnya yang baik, yang bagus untuk di Pinisi Kendari, karena mungkin orang kiranya Pinisi itu hanya sekedar kapal, naik di kapal tidak ada dan lain. Cuma kayak ya sekedar naik aja, cuma foto-foto dan segala macam. Tapi sebenarnya tuh kapal Pinisi itu tentunya pasti bukan cuma sekedar naik atau sebagai transportasi dari titik ke titik doang. Tentunya kayak sebagai pengalaman yang baru bagi masyarakat Kendari ataupun Sulawesi Tenggara lah. Kayak misal kegiatan-kegiatan lah aktivitasnya, contohnya kayak foto-foto pasti ya. Terus di Pinisi Kendari itu juga bukan cuma sebatas pengalaman aja, kita juga beredukasi tentang kebudayaan Sulawesi Tenggara. Contohnya kayak misal sebagai Mas Ade sebagai tour leader akan kayak mengedukasi tentang bagaimana sih kapal Pinisi ini, dari mana sebenarnya, terus tentang tidak luput juga tentang edukasi tentang Sulawesi Tenggara sendiri gitu. Terus sebagai manajer tentunya tugas manajer juga untuk ya mengelola tim, mengelola seluruh operasional kapal, dan juga dipercayai untuk mengelola dan mengatur tim putra-putri nih. Kan kebetulan tim-tim kami nih ya putra-putri dari Sulawesi Tenggara semua. Jadi mereka tuh tidak ada tidak ada di luar dari daerah Sulawesi Tenggara. Semua dari putra-putri Sulawesi Tenggara gitu. Gitu sih. Menarik ya Kak ya, berarti memang ibaratnya itu mungkin termasuk dari bagian kepalanya juga ya Kak ya berarti. Iya, ya? betul. Oke. Experience sebelumnya itu kan berarti di Makassar ya Kak berarti ya? Iya, pengalaman pertama saya. Oke, kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi saya mau ke Kak Ade dulu lagi. Nah Kak Ade sebagai tour leader ya Kak, dengan bertemu banyak orang juga pastinya, pasti kan juga Kak punya apa ya berarti ya, penyampaian ya terkait sebagai tour leader ya Kak. Itu bagaimana, mungkin boleh diceritakan? Ya, jadi sebenarnya mungkin basically untuk tour leader sendiri kan dia akan lebih ke lapangannya ya. Jadi gimana kita handle
kegiatan klien-klien atau tamu-tamu yang datang di atas kapal pinisi. Nah, adapun kegiatan yang biasa kita lakukan seperti yang tadi dijelaskan sama Cahaya, itu ada banyak agenda yang akan kita lakukan di atas kapal pinisi, bukan cuman ngejar pengalaman melihat sunset dan lain sebagainya, tapi di dalam kapal pinisi itu kita arrange kegiatannya. Jadi sudah ada kita sediakan rundown yang sudah tersusun rapi dalamnya. Oh, oke. Jadi udah ada live musik, kemudian ada safety briefing udah pasti, kemudian akan ada penjelasan juga seperti edukasi yang penyampaian tadi seperti Cahaya sampaikan. Jadi pada dasarnya di kapal pinisi itu tuh kita ingin ngenalin kapal pinisi, sampai juga kita kenalin potensi-potensi alam yang ada di Sulawesi Tenggara, kemudian historical tentang Teluk Kendarinya itu sendiri, yang mana kapal pinisi itu sebenarnya sebagai saksi nyata perkembangan perekonomian Teluk Kendari pada saat kerajaan, kolonial, bahkan perniagaan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kami sampaikan, kami deliver ke tamu-tamu yang setidaknya selain mereka dapat kebahagiaan dari entertaining, selain mereka dapat memori dari swafoto, setidaknya mereka dapat cerita yang mana nanti ini bisa mereka bawa ketika mungkin juga akan menjadi soft selling atau mouth to mouth marketing ya ke dari klien to klien gitu. Oh, ternyata ada kapal pinisi loh di Kendari, itu kapal pinisi ternyata ada jenis kelaminnya loh. Oh ya. Itu kapal pinisi ternyata dulu sebagai kapal kargo di Kendari dan lain sebagainya lah. Jadi sebenarnya apa yang kita laksanakan di sini juga kita berusaha, apalagi anak muda Sulawesi Tenggara, semua yang bekerja di kapal pinisi Kendari ini juga kita pengen mencoba untuk meningkatkan potensi dari per individunya itu sendiri, untuk mencoba mengenalkan daerahnya sendiri gitu. Jadi untuk flow atau kegiatan yang ada di atas kapal pinisi Kendari yang kebetulan saya diamanai untuk mengatur itu, jadi ada banyak agenda atau rundown yang sudah kita buat, dan itu tidak harus pakem atau strict kayak gitu. Jadi bisa difleksibilitaskan dengan kegiatan-kegiatan dari klien sih sebenarnya, entah itu wedding atau arisan atau mungkin ada party. Betul, ya gitu ya kan, atau mungkin annual meeting, conference, simposium dan lain sebagainya, itu bisa aja di kapal seperti ini. Berarti ternyata yang bisa saya tangkap itu tidak cuma kita lihat sunset nih sama-sama terus makan, ternyata lebih kompleks lagi. Betul. Bahkan dikasih edukasi terkait sejarah juga ya Kak ya. Betul. Berarti. Nah, mungkin juga sebagai kakak ya, Kak Cahaya sebagai manajer, apakah ini sebelumnya adalah bawaan mungkin dari pinisi sebelumnya Kak, terus atau ini hasil brainstorming sama teman-teman kayak ini loh yang kita mau tunjukkan, wisata dari pinisi ini itu ada uniknya sendiri gitu. Oke. Kalau dari saya pastinya juga dari pengalaman yang dari Makassar, tapi tentunya saya juga brainstorming sama teman-teman yang lain bahwa setiap pinisi yang ada di kota-kota lain itu pasti agak berbeda, sedikit berbeda. Contoh mungkin di Bali, Makassar, dan di Labuan Bajo dan di Kendari pun pasti berbeda. Nah, perbedaannya itu di pinisi Kendari mungkin salah satunya di lautnya. Kita ada di teluk, mungkin kalau di Makassar di laut itu ombaknya kencang, nah kalau kita di Kendari ya guncangan dan apapun itu tidak ada. Nah itu yang bikin agak beda. Terus mungkin dari tradisinya juga. Kita juga mengangkat di pinisi Kendari itu mengangkat tradisi-tradisi tradisional. Contohnya ya saya spill dikit, ya mungkin ada kegiatan tarian tradisional yaitu meluloh. Oh wow. Iya, gitu aja sih. Oke, baik. Dan juga berarti kalau untuk pinisi Kendari ini ya Kak, dan terutama juga perihal rundown apa segala macam, itu hasil brainstorming ya pastinya ya Kak. Dan apakah mungkin misalnya nih ya, ada sobat inspirasi terus mau adain kegiatan, nah itu juga bisa dari hasil request mereka? Bisa. Oke. Baik. Nah Kak, berarti kalau untuk pinisi Kendari ini operasi pertama kalinya itu kapan sih Kak? Openingnya kami tuh di tahun lalu di tanggal 15 Desember. Wah, 15 Desember. Iya, itu kebetulan dihadiri di beberapa pihak, kayak contoh wali kota, ibu wali kota, wakil dan beberapa instansi lainnya. Kita memulai opening itu di tanggal 15 Desember. 15 Desember. Betul.
Oke, nah Kak Ade, saya mau tanya ya terkait kakak sebagai tour leader, pastinya kan sudah bertemu dengan banyak orang, terus sebagai tour mungkin kita ibaratnya harus ekstrovert ya kali ya bahasanya ya Kak, atau betul. ini fun gitu Kak. Betul. Nah dari Desember 2025 itu hingga saat ini, berarti apakah kakak itu sendiri sebagai tour leader atau mungkin ada tim-timnya lagi untuk memandu acara itu? So far masih sendiri. Oh, wow, oke. So far masih sendiri. Jadi selama beberapa bulan ini masih memandu sendiri dan sebenarnya masih mencari kandidat juga untuk supaya ada backupan dan penerus regenerasi lah ya kayak gitu ya. Supaya ini pinisi itu bisa, itu tadi saya ingin meningkatkan potensial anak-anak yang ada di daerah. Jadi kalau memang ada minat teman-teman yang lebih ke public speaking dan lain sebagainya, ayo coba ini kita ada media, kita manfaatkan untuk media belajar juga teman-teman yang mungkin di bidangnya komunikasi atau public speaker itu silahkan gitu. Jadi sekarang sudah ada beberapa kandidat sebenarnya yang lagi kami training untuk jadi tour leader juga, karena itu tadi kita akan ketemu banyak orang, kita akan ya maksudnya let's say extrovert ya, dan bagaimana ngebuat tamu ini tuh bisa moodnya terjaga gitu. Nggak perlu harus yang antusias teriak-teriak dan lain sebagainya. Yang penting at the end of trip itu mereka bisa dapat satisfaction gitu aja sih sebenarnya. Jadi karena kan tipikal tamu-tamu kan beda-beda nih, karakter tamu beda-beda nih. Ada yang mereka datang mereka mau nyanyi-nyanyi, ada yang mereka datang cuma mau healing, ada yang mereka datang cuma mau melepaskan kegalauannya ya kan. Jadi itu yang harus cepat ditangkap oleh tour leader sebenarnya. Setiap karakter wisatawan itu kan beda-beda, jadi kita harus ngelihat nih, kayaknya kalau tamu-tamu ini kayak ibu-ibu nih wah harus yang meriah nih. Tapi kalau bapak-bapak santai aja. Tapi kalau anak-anak muda Gen Z gitu yang ya gengsian gitu ya kan, atau enggak mungkin lebih jaga image gitu, yaudah biarin aja dulu mereka sendiri. Jadi kita tidak harus meriah terus gitu, enggak. Tapi kita tetap menyesuaikan sama karakter dan kemauannya tamu seperti apa sebenarnya maksud. Yang walaupun itu implisit ya, kita harus bisa baca itu. Nah Kak Cahaya dan juga Kak Ade, kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait pinisi Kendari ini, tapi mungkin kita akan jeda dulu. Jadi sobat inspirasi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya.